Yu Senu. Siapa yang tak kenal dengan perempuan yang satu ini? Perempuan berbibir tipis dengan tai lalat yang menempel tepat di atas bibirnya. Yu Senu sudah sangat terkenal di seantero desa Kedung Jati sebagai perempuan bermulut ember. Ngerumpi, bergosip, ngegibah atau apalah itu istilahnya, sudah menjadi kegiatannya sehari-hari. Tak peduli siang atau malam, tak kenal tempat dan waktu, bahkan tak peduli dengan situasi dan kondisi di sekelilingnya. Selama masih ada orang yang mau mendengar ocehannya, hobi bergosipnya akan segera kambuh lagi. Tak ada kisah atau kejadian yang terjadi di desa Kedung Jati yang luput dari perempuan yang satu ini. Segala hal selalu bisa ia jadikan bahan gosipnya. Bahkan, saat ada orang yang berniat atau berbuat baik pun, bisa ia pelintir sedemikian rupa hingga menjadi bahan gunjingan yang menggugah rasa penasaran para pendengarnya. Tak jarang, karena hobinya yang unik itu, Yu Senu kerap kali terlibat perseteruan dengan para tetangganya. Mereka yang pernah merasa menjadi korban keisengan mulut Yu Senu tentu saja tak mau tinggal diam. Dari sekedar menegur, menyindir, bahkan melabrak perempuan yang satu ini pernah mereka lakukan. Tapi begitulah Yu Senu. Kemampuannya dalam mengolah kata dan memutarbalikkan fakta membuat orang yang berani berurusan dengannya terpaksa harus mundur teratur. Dan Yu Senu pun dengan bangganya akan memamerkan kemenangannya itu. Namun ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ada waktunya Yu Senu harus menerima pembalasan yang setimpal dari orang yang telah menjadi korban gosipnya. Sebut saja namanya Yumarni, janda tanpa anak yang tinggal di ujung desa. Sebenarnya Yumarni ini termasuk orang yang baik dan ramah. Tapi statusnya sebagai janda yang ditinggal kabur suaminya dengan perempuan lain itu membuat Yumarni menjadi makanan empuk bagi lidah tajamnya Yu Senu. Setiap ada kesempatan berkumpul dengan teman-teman satu gengnya, selalu nama Yumarni disebut-sebut oleh Yu Senu. Tentu dengan dibumbui berita-berita tak sedap yang entah benar atau cuma karangan semata. Yumarni bukannya tak tahu akan ulah Yu Senu tersebut. Tapi perempuan yang memang pendiam itu lebih memilih untuk tetap diam. Tak ada gunanya menanggapi orang seperti Yu Senu ini. Karena semakin ditanggapi, ia malah akan semakin menjadi-jadi. Begitu katanya saat ditanya oleh salah seorang warga. Hingga suatu ketika, Yumarni ini jatuh sakit. Entah sakit apa, yang jelas lumayan parah, sampai harus diopnam di rumah sakit. Seperti pada umumnya kehidupan di desa, setiap ada salah satu warga yang sakit, maka warga yang lain dengan senang hati akan segera membantu. Dari sekedar datang menjenguk, sampai mengumpulkan sumbangan untuk meringankan beban si sakit. Apalagi Yumarni yang seorang janda dengan hidup yang pas-pasan. Begitu mendengar Yumarni sakit dan harus diopname, Pak RT segera berinisiatif untuk menarik seikhlasnya sumbangan dari para warga. Dan hal ini tak luput dari perhatian Yu Senu. Ia yang memang telah lama tak menyukai Yumarni,
segera mengambil ancang-ancang untuk menjadikan sakitnya Yumarni ini sebagai bahan gosipannya. Dan benar saja, aku yang memang tinggal di sebelah rumah Yusenu mulai sering mendengar kasakusuk dari rumah sebelah. Saat Yusenuk dan satu gengnya sedang berkumpul mencari kutu di teras sambil bergosip. Kadang sambil pura-pura menyirami tanaman bunga di halaman, aku menguping pembicaraan mereka. Percaya nggak sih kalau sakitnya si Marni itu cuma sandiwara? Demikian ku dengar Yusenu memulai ritual bergosipnya. Sandiwara gimana maksudnya, Jeng? Tanya salah seorang teman segengnya. Ya sandiwara, pura-pura. Cuma sakit biasa, tapi ngakunya sakit parah. Biar dapat sumbangan dari para warga. Ah, masa sih, Jeng? Lawang sampai diopname gitu loh. Masa pura-pura? Halah, kamu kayak nggak tahu saja. Si Marni itu kan cuma di luarnya aja kelihatan alim. Padahal dalamnya, lihat saja. Sampai suaminya kabur dengan perempuan lain, itu apa sebabnya? Kalau bukan karena si Marni ini memang bukan orang baik-baik. Dan bla 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 masih banyak lagi yang mereka bicarakan. Membuat aku yang sengaja menguping menjadi gemas sendiri. Ingin rasanya ku remas bibir wanita itu, meski bukan aku yang dijadikan bahan bergosip oleh mereka. Ritual ngerumpi mereka baru berakhir saat terdengar pengumuman dari pengaras suara di musola. Sebuah kabar duka yang mengabarkan bahwa Yumarni telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Gerombolan emak-emak itu pun segera bubar. Aku sendiri segera bersiap-siap untuk menuju rumah duka. Selang beberapa hari setelah meninggalnya Yumarni, ada yang berubah dari perangai Yusenu. Perempuan yang biasanya ramai itu tiba-tiba jadi pendiam. Bahkan sangat jarang kelihatan keluar rumah. Entah karena merasa bersalah atau bagaimana, aku sendiri kurang tahu. Hingga suatu malam, saat aku baru pulang dari acara pengajian di rumah almarhum Yumarni, kulihat ada keramaian di rumah Yusenu. Warga yang juga baru pulang dari pengajian nampak sudah berkumpul di sana. Aku yang penasaran segera bergabung dengan mereka. Ada apa, Tokang? Kok rame-rame gini? Tanyaku kepada salah seorang warga. Itu si Senu, katanya ditampar demit, jawab orang itu. Lah, kok bisa? Tentu saja aku kaget mendapat jawaban seperti itu. Segera aku masuk ke rumah perempuan itu untuk melihat kondisinya. Sangat mengenaskan. Yusenu nampak duduk di kursi roda dengan sebelah tangan dan kaki yang telah kaku. Dan wajahnya, naudzubillah, mulut perempuan itu mencong ke samping. Stroke. Itu dugaanku sebelum mendengar cerita dari Wanti, anak Yusenu. Jadi, menurut Wanti, beberapa hari ini, tepatnya setelah meninggalnya Yumarni, Yusenuk merasa selalu dibayang-bayangi oleh sosok yang mirip dengan Yumarni. Kemana-mana, Yusenuk merasa selalu diikuti oleh sosok itu. Makanya, beberapa hari belakangan ini, Yusenuk jarang terlihat keluar rumah karena merasa ketakutan. Hingga puncaknya sore tadi. Entah karena kesal atau bagaimana,
Yusenuk memaki-maki sosok misterius itu, membuat sosok itu marah dan menamparnya. Ini balasan untuk orang yang suka bergosip. Demikian sosok itu berbisik setelah menampar Yusenuk. Lalu sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Sial bagi Yusenuk, setelah mendapatkan tamparan dari sosok misterius itu, sekujur tubuhnya menjadi lemas. Lidahnya terasa kaku hingga tak mampu lagi digunakan untuk berteriak minta tolong. Dan mulutnya tiba-tiba jadi mencong ke samping. Aku yang mendengar cerita itu hanya geleng-geleng kepala. Entah benar atau tidak, tapi kata Wanti begitulah yang diceritakan oleh sang emak kepadanya. Tentu menceritakannya dengan terbata-bata, karena mulutnya telah mencong ke samping dan lidahnya juga sudah keluh. Entah benar atau tidak cerita dari si Wanti ini, tapi intinya dari cerita tersebut bisa kita petik sedikit pelajaran, bahwa kebiasaan bergosip atau bergunjing itu bukanlah kebiasaan yang baik, dan mungkin suatu saat akan jadi bumerang buat diri kita sendiri.